Bukan artis, pejabat, menteri, apalagi presiden. Bukan siapa-siapa, hanya terkenal di keluarga dan tetangga rumahnya saja. Welcome to podcast Numpang Nggak Ada. Hari ini kita akan kedatangan tamu yang biasa-biasa aja. Pekerjaannya sebagai tour leader salah satu travel ternama di Jakarta, yaitu ada Bang Acong. Welcome Bang Acong. Lagi. Apa kabar Bang? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Keluarga aman Bang? Keluarga aman. Aman. Bini aman. Bini Anak. aman kalau nggak ada lo. Gua sih Bang. Kenapa harus gue? Maksud tipe-tipe gitu? cowok kayak gini yang biasanya pelakor pebinor. Perebut bini orang. Pak boy. Enggak lah Bang, jangan lah. Ntar kalau bini gue denger gimana? Kacamata boleh pinjem buat kondangan. Oke, kacamata mahal Bang. Oh gitu. 2.400.000. Juling ya. Ini 2.400.000 harga open trip Bali buat Serius? 375. Serius? Harganya 25.000. Oh, udah pernah ya? Kira. Tapi kan harga open tripnya 2.375.000. Oh, itu Jadi 2.400.000. pasti di kapal beli. Iya, di pelabuhan. Iya, kalau kita duduk nggak boleh bengong dikit langsung disodorin. Aduh, ini kacamata. Nggak beli ditungguin. Nggak beli lagi diputerin. Dari harga cepet. Ya udah sih, lu mau nanya apa? Dari Langsung ke situ. harga cepet. Jadi 25.000. Coba. Oke Bang Acong, kita udah kenal lama ya Bang? Iya. Selama 2 tahun ya kalau Iya. kurang lebih ya. Ya waktu kita kenal waktu itu, kalau nggak salah waktu Firaun main tajos. Bukan. Lo zaman-zamannya Firaun main tajos kita kenal tuh. Bukan main tajus Bang. Main apa? Bukan main tajus, main karet. Oh, main karet. Firaun main karet nggak bisa turun bro. Kayak Arif. Ini kita selama 2 tahun ini kita banyak ya kisah-kisah yang udah kita lewatin gitu kan ya. Ya banyak lah pengalaman-pengalaman kita ya. Banyak. Di podcast ini nih Bang, kita mau tahu nih, mau lebih dekat, mau lebih kenal gitu kan sama Bang Acong. Karena kan fans Bang Acong tuh banyak di luar. Kalau yang saya dengar, kalau yang gue dengar tuh fans Bang Acong tuh banyak. Bahkan udah sampai bikin fanbase. Itu fanbase-nya kalau nggak salah sejaga Karsa gitu. Ya jaga kasar tuh. Sarmina tuh. Sejakarta Selatan, Iya, bukan iya. Jaga Karsa ya. Soalnya setahu gue tuh sejaga Karsa waktu itu. Bukan ya, salah ya. Iya. Jadi kita pengen tahu lebih dekat lagi sama Bang Acong. Jadi kalau masalah fans kita sudah bagi beberapa gardu. Kayak ormas ya. Itu berapa pos berarti ya? Berapa pos? Enggak. Ada beberapa yang cocok gitu kan, teman-teman open trip yang cocok jalan bareng gua. Nah, akhirnya terbentuklah ide. Ya itu sih gua yang cetusin bercandaan karena mereka deket. Sini Acong Loper ngumpul. Akhirnya terngiang-ngiang di kuping mereka. Oke. Pas terngiang-ngiang, ya udahlah jadi bahan bercandaan lagi dah, dibikin grup lah, Grup Acong WhatsApp, Lovers. Grup Instagram mungkin. Grup Telegram yang mau dihapus. Ah belum, kalau gitu mau nge-share bokep. Ya Kalipan dong. Berapa ketika ya? Jadi hanya grup WhatsApp lah ya, grup WhatsApp. Iya. Oke, terus Enggak juga sih kalau grup WhatsApp itu kan awalnya udah ada, cuma dibuat bercandaan aja, dirubah namanya jadi Acong Lover. Nah itu kerjaannya teman kita, Mpok Eli. Halo Mpok Eli, tapi bukan yang ada sugiginya ya. Bukan, ini Mpok berarti Eli yang teman pertama kita. pencetus Acong Lovers itu Poeli ya? Poeli. Ya buat sendiri sih yang cetusin, cuma kan dia yang gembor-gemborin. Oh. Selama ini pekerjaan Bang Acong selain jadi tour leader salah satu travel ternama di Jakarta, itu pekerjaan Bang Acong apa sih? Fotografer. Fotografer. Itu fotografer model trubus atau fotografer? Fotografer kawinan. Oh, fotografer Iya. kawinan. Yang kalau makan paginya ayam, malamnya telur. Jadi ini berhubungan sama teka-teki yang waktu itu di Numpang Ada Mana ya? Iya. Jadi kalau nggak salah gue dengar tuh waktu itu ada pertanyaan, ada tebak-tebakan yang duluan ayam atau telur sih? Iya. Jadi duluan Ayam.
Karena kalau kita makan di kondangan, coba aja kondangan pagi, pasti lauknya masih ayam. Kondangan pagi masih ayam. Kalau udah sore atau malaman dikit, lauknya telur. Jadi ya pasti berarti kan duluan ayam. Jadi itu terjawab lah ya. Iya. Teka-teki atau tebak-tebakan duluan telur apa ayam sih? Berarti Duluan ayam. Oke. Nggak penting ya bang? Nggak penting Nggak penting sebenarnya. banget ya. Dan itu yang ngasih apa sih? Yang ngasih tebak-tebakan? Andin kalau nggak salah. Didit. Didi. Nggak lucu gitu. Sebenarnya nggak lucu. Jadi pekerjaan Bang Acung selain jadi tour leader, jadi fotografer. Iya. Itu ada lagi nggak bang selain itu? Banyak. Banyak, berarti penghasilannya banyak dong bang. Ya kerjaan yang banyaknya itu yang nggak menghasilkan, yang dikit. Yang banyak yang nggak menghasilkan, yang dikit gitu yang menghasilkan. Yang dikit yang menghasilkan. Iya. Kayak misalkan jaga anak kan banyak tiap hari, ada jam-jamnya. Cuma kan nggak menghasilkan. Tetap Sip-sipan. kerjanya banyak, sip-sipan. Sama bini. Enggak juga sih. Tapi kan kalau nggak salah anak itu kan suatu rezeki dan itu bisa jadi penghasilan kita ke depan. Iyalah. Ambil Contohnya dulu. lo silverin anak lo. Iya, jadi penghasilan. Iya benar. Bicara tentang tour leader dan fotografer itu sama-sama kalau nggak salah itu berkaitan lah ya. Mohon maaf geng, ini kita syuting di tengah jalan. Harga baki, ada trek-trekan gitu. Ini tengah jalan apa gang? Apa aja ada. Abis ini kang tiwul. Pasti ada dong pengalaman Bang Acung jadi tour leader dan sekaligus fotografer. Pengalaman lucunya Bang Acung apa sih itu jadi tour leader? Kalau tour leader banyak sih lucunya, banyak lucunya karena kita kan ngadepin banyak macam orang gitu. Jadi kadang-kadang ada orang yang nggak punya duit pengen ikut trip gitu kan, ada juga yang orang emang kaya tapi tetap mau ikut open trip gitu kan. Jadi pintar-pintarnya kita. Nah makanya itu karena saya pernah kaya, jadi bergabung sama orang kaya bisa, gabung sama orang miskin sering. Berarti Bang Acung tuh pengalamannya sangat-sangat banyak ya. Banyak. Bisa jadi bergaul dengan orang kaya, apalagi bergaul dengan orang miskin. Iya, itu udah bosen sih kalau bergaul sama orang miskin. Karena Nular. pengalaman jadi tour leader, ya nemuin banyak orang-orang yang bermacam-macam kriteria lah ya, Iya. bermacam-macam karakter. Dan itu juga bisa jadi pembelajaran hidup. Betul begitu, Bang? Betul, banyak banget yang bisa kita ambil pelajaran dari teman-teman peserta ya kan. Kadang peserta itu banyak lah ngasih masukan. Iya, contohnya sarung tangan kan, sepatu. Masukan, inputan apa transferan? Pas beda loh Bang, masukan, inputan sama transferan itu beda. Kalau kayak kaos kaki atau sepatu atau sendal, gue juga pernah dengar tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Iya. Kasih ke Bang Acung. Ya alhamdulillah kalau ada yang ngasih kan berarti kita disayang sama orang. Oh, tapi bini nggak marah ya? Nggak marah. Kalau ada yang ngasih jodoh lagi baru marah. Nggak ngasih jodoh. Tapi banyak tuh Bang yang ngasih masukan, inputan, Enggak juga. transferan. Enggak, Transferan banyak, beberapa aja transferan. sih. Ya kalau transferan tergantung. Tergantung kerjaan. Nomor rekeningnya Bang? Siapa tahu ada yang butuh. Gila emang yayasan pundi-pundi sama SCTV. Pakai nomor rekening. Kayaknya gue kesian banget. Siapa tahu Bang, ya kan? Kan lagi Covid gini kan. Gue bikin konten mau bikin ngemis. Di-share aja Bang nomor rekeningnya. Ya ntar di share di grup. Di sini. Di sini. Mana nih? Kan nomor rekening gue. Nomor rekening. Terus Foto.
Fotografer? Enggak. Lu mau nanya? Tadi kan udah, itu kan berkesinambungan. Oh, tapi gue punya pengalaman fotografer yang Oh, ini pengalaman jadi fotografer. wih, Kok ada yang nanya? gue mau kasih tahu. Ceritanya gini nih. Heeh. Saat itu gue lagi motret di wihara. Oh, wihara. Oke. Wihara. Gue motret di wihara. Emang saat itu handphone gue install tuh azan online. Dia jadi jam 12 azan. Oh, zuhur, azan zuhur. Zuhur azan zuhur, asar azan asar. Nah, ketika mereka lagi hikmat-hikmatnya, Heeh. ada yang azan di wihara. Gue nyariin sampai yang azan dalam wihara. Ya gue lari ke belakang. Gue lari langsung masuk kamar mandi, gue matiin dulu. Dia bingung. Lucu sih itu. Sangkain dalam wihara ada masjid. Jangan-jangan yang kayak di Bali itu kan ada di Bali itu. Lu pernah ke Bali, Bang? Aduh, berkali-kali sih kalau ke Bali. Oh, di Bali tuh ada Iya. ada Ini rumah. nggak usah ditanya, kalau ke Bali hidup gue selalu udah enjoy banget ke Bali tuh. Mohon maaf, kakinya, Bang. Oh iya beda. Ini ada mic Oh soalnya. iya. Kelihatan banget. Jadi kalau di Bali tuh ada rumah Rumah buat apaan? ibadah tuh berjejer. Masjid, gereja, wihara, dan lagi apa ya? Buat Hindu apa? Pura ya? Pura. Iya. Itu 5 agama itu di Bali sangat bagus, harmonis. Itu di Bali. Kalau abang macam pernah ke Bali, kalau saya tuh kan, kalau gue tuh sering banget ke Bali. Sombong. Sombong. Udah miskin sombong. Tapi nih bang, nih sekarang nih kan COVID makin merajalela ya, dan PSBB itu kan gimana ya? PSBB terus perpanjang lagi, perpanjang lagi. Udah kayak SIM aja 5 tahun. Ini 2 minggu sekali diperpanjang. Jadi makanya perpanjang dulu, lama-lama Jakarta Bogor. Panjangnya sih Jakarta Bogor, panjangnya perpanjang mulu. Ya orang SIM aja tuh 5 tahun sekali, ini 2 minggu sekali diperpanjang ya kan? Udah kayak SIM. Ini ada dampak nggak sih bang di pekerjaan Bang Acung? Dampaknya sih lebih banyak dampak baik. Dampak baik dibanding dampak buruknya. Lebih dekat sama keluarga, Alhamdulillah. lebih dekat sama Allah yang kuasa. Karena tiap hari kita deg-degan aja besok makan apaan. Ini curhat bang. Kadang-kadang nih makan kemarin gue, wah gila, bawang goreng, kayak nasi doang. Serius? Ya Allah, masa gue punya duit cepet dibeliin bawang semua? Buat sebulan. Bawang goreng sama nasi. Ih, Nasi panas tapi kan. nasi panas pakai bawang goreng doang. Wah, cakep. Pakai bawang goreng doang. Kenapa ditambahin sambal bang? Saus aset kan murah itu. Kan duitnya cepet, beli bawang doang, nggak ada lagi ya bang. Sisanya nonton Google. Tutorial. Pakai bawang. Sangat tragis ya. Enggak tragis sih, Tapi itu indah. dampaknya indah berarti ya. Indah Baik lah banget. ya. Alhamdulillah ya, semoga corona cepat berlalu. Biar kita bisa beraktivitas lagi tanpa ada gangguan. Amin dong bang. Amin. Oh iya lupa. Iya. Terus Bang Acung nih hobinya apa sih bang? Hobi, makanan, minuman kesukaan, hewan kesukaan. Itu kan buat fans Bang Acung di luar sana kan pasti butuh info itu. Kalau hobi sekarang lagi hobi miara ikan. Nyari ikan cupang, Enggak cupang sih. Oh. Lohan. olahan. Lebih mahal ya bang itu deh. Enggak juga. Nyarinya yang murah aja. Dia mas obur. Jadi enggak beli mas obur. Mahal. Kan kalau teman dimurahin, kalau dia teman dimahalin. Orang usaha temen dikasih murah ya. Ini harga teman malah mahal. Ini menarik. Nanti next kita ngobrol sama Sobur kali ya bang. Izin ajak ngobrol. Ujung-ujung nyem duit.
Itu beli ikan sama siapa jadi ya? Bukan sama Sobur berarti? Ikannya online. Oh, beli online. Beli online pakai pay letter. Oh, yang 11 itu. Jadi ikannya udah sampai, duitnya belum bayar. Ditagih. Iya. Belum bayar udah mati. Belum bayar udah mati, nggak tahu deh tuh. Aduh, itu hobi. Hobi mah berubah-berubah. Kadang kalau lagi seneng naik gunung. Lagi seneng main bola ya main bola. Oh, tergantung mood. Emang? Iya, tergantung siklus. Berarti mudian juga ya bang? Enggak mudi. Kalau mudi kan lebih ke muda kan. Mudi? Lebih Iya. ke muda. Mudi. Ini gue baru connect loh. Iya. Muda-mudi. Nama asli Bang Acong siapa sih? Kan Acong nih, kita kenalnya Acong. Gue kenalnya juga Acong. Nama aslinya apa? Kalau nama asli sih di KTP Bagas. Bagas. Bagas kayak tikus bang. Nama asli. Nama asli Zayadi Bagaskara. Zayadi Bagaskara. Enggak ada Bagaskaranya sih. Zayadi. Iya. Iya. Tok. Enggak pakai to. Titik. Kalau pakai to ada zo-nya. Tozo. Berarti Zayadi doang. Enggak pakai doang. Kalau doang biasanya dik. Dik doang. Dik doang. Iya. Jadi namanya Zayadi. Pakai Z nggak pakai J. Biasanya orang manggil Jayadi. Itu orang Betawi. Jawa banget kedengarnya. Oh. Jayadi. Jayadi. Berarti Zayadi aja berarti. Zayadi. Nah kan nama aslinya siapa sih bang? Iya, Zayadi. Zayadi. Itu artinya apa sih bang? Jaya dan abadi. Oh, kayak toko bangunan ya. Zayadi Itu kan dia. Zaya kan kayak toko Mungkin dulu bangunan. bapak gue namain gue pas ngeliat oh Jaya Abadi singkatannya Jaya. Zayadi. Iya, cuma pakai Z. Jadi ala Arab itu Zayadi. Zayadi. Jadi kalau pakai J kan terlalu ke Jawa-Jawaan. Jaya dan abadi. Tapi bakal mati kan bang? Kayak Firaun kan? Tapi kan kejayaannya abadi. Oh, Jaya itu kan dunia akhirat jaya maksudnya. Kejayaan itu. Itu keren banget bang tuh namanya. Iya. Zayadi. Jadi lu jadi bapak gue aja. Itu ulang tahunnya tanggal berapa sih bang? Siapa tahu kan ada yang mau ngasih kado, ada yang mau ngasih transferan. 8 April 8 April 1992. 1992 8 April. Catat tuh guys. 8 April 1992. Iya. Siapa tahu ada yang mau ngasih sembako, beras, minyak ya bang. Enggak, duit Gula. aja. Oh, duit aja. Mentahnya aja lah. Jangan repot-repot. Maksudnya kalau mentahnya kan dia langsung ngasih kan. Kalau beliin beras, beli beras dulu dia kan kesian. Gue kan mempermudah mereka untuk beramal. Oh. Kalau bisa mudah langsung transfer ngapain? Biar gue aja yang beli kan gue nggak ngerepotin orang jadinya. Jadi transferan aja lah ya. Iya kan jadi nggak ngerepotin orang. Screenshot kirim ke admin. Tulisnya sama Allah. Kalau bisa ganti user itu yang ngirim lewat Indomaret ini nggak ketahuan. Indomaret. Itu masuk surganya itu nggak usah di absen lagi, atau tuh masuk aja udah. Langsung ya bang. Tahu di dalam aja. Ini tahu lu ada di dalam. Ini nama udah keren. Ulang tahun juga 8 April 1992 masih muda lah ya. Sekarang sekitaran. Udah muda lo nggak lihat. Iya. Ya pakai batik gitu. Sekarang umuran sekitar 28 ya. Iya, kurang lebih. Iya 28 kurang 2020. lebih iya lebih lah. 28 kan ya? Iya, 28 mau ke 29. 92 kan? Mm-mm. Sekarang 2021. Pasti lu mau nanya, sampai nggak di ke 29? Ya, basi. Sampai nggak tuh bang sampai ke 29? Basi. Jangan Bang. bacain gua bang. Job desknya nggak ada. Lu dulu nanya, kira-kira 28. nyampe nggak bang di umur 29? Nah nanya ke gue, nanya sama Allah langsung dulu. Berarti gua duluan. Iya, berarti lu duluan ya? Iya jangan lah bang. Ya udah. Tanggungan masih banyak. Emang kenapa kalau lu duluan? Hah? Lu duluan emang kenapa? Anak, bini, anak masih kecil. Tapi kan anak masih kecil, bini masih muda. Bini masih muda. Iya. Cuma kan gua sayang banget bang sama istri gua. Kok jadi gue yang ditanya? Itu nggak lucu sih. Oke, Gue yang sayang. ditanya. Kan Berarti sayang keluarga. sayang keluarga. Oke. Ya kan? Berarti kita sama. Oh, sama. Tapi kadang-kadang nyayangi keluarga orang.
Ini rekam bang, masuk Oh, YouTube. Bisa ditit. Diedit ya, Iya. diedit ya, ini diedit. Terus udah nama udah bagus ya kan, terus pekerjaan juga udah bagus, nemuin orang-orang dengan kriteria yang banyak. Terus cita-cita Bang Acong apa sih? Cita-cita. Kan waktu Ya. kecil tuh kita punya cita-cita, cita-citaku gitu kan. Sekarang cita-cita. Ada yang jadi pilot, ada yang jadi dokter, ada yang mau jadi tentara, ada yang mau jadi polisi, kan banyak waktu kita kecil. Kalau Bang Acong sendiri Kalau dulu masih kecil, cita-cita itu pilot. pilot. Iya. Oh sama berarti. Kenapa ditanya cita-citanya menjadi apa gitu kan? Ya karena nggak ada jawaban lain, karena teman itu jawabnya pilot. Jadi ngikutin teman. Ngikutin teman. Iya. Teman juga gue tanya, kenapa lo cita-cita lo pilot? Ya, karena ngikutin temen juga yang sebelah. Setahu gue sih pilot itu pulpen ya. Bukan. Jadi masih kecil itu kebanyakan nggak paham. Cuma istilahnya keren, istilahnya Yeah. keren. Pilot kan istilahnya keren, dokter istilahnya keren kan. Wah. Padahal yang keren kan, saudara sih keren kacamata. Iya, iya. Ini bukan cita-cita gue bang, bukan cita-cita gue, ini keadaan. Iya kan lo pernah cerita sama gue, cita-cita lo mati muda. Gila. Coba nih bang, amit. Jangan lah bang. Ya nggak apa-apa, ntar kan kalau bisa duluan kan kenapa gue yang duluan? Yang bisa ceritain ntar. Berarti cita-citanya tuh nggak ada, Bang Acong. Sekarang ngikut teman aja. Ya dulu masih kecil pilot. Makin kesini ya yang penting punya keluarga. Ya udahlah, yang penting bisa bahagia, nggak usah muluk-muluk. Kalau sekarang cita-citanya lebih gimana caranya bisa jadi keluarga yang sejahtera aja. Mantap. Nanti dipakein lagu Indosiar ya. Oh ya, yang Apa yang paling berharga? Bukan yang lagu Indosiar tuh. neng. Apa? Ku menangis. Oh, Bukan nih. yang itu ya. Terus bicara tentang idola nih bang, kan abang ini kan salah satu idola juga teman-teman. Banyak fans apa yang idola. Ya, Kalau abang sendiri tuh idolanya ke siapa sih? Itulah. Idolanya abang misalkan dari musik misalkan. Dari musik ibang idolanya sama Kangen Band gitu, Oh, misalkan. kalau musik. Misalkan. Kalau Bukan dari idola- musik, idola abang aja deh. Kalau idola dulu, jadi kalau gue mah pindah-pindah ya idola. Kalau gue lagi seneng musik, ya gue idolanya ke pemain musik. Main musik. Si Apoy, Apoy Wali tuh. Wih, Wali Dia Band kan ya. mukanya biasa aja, cuma kan jago gitu. Gue lebih seneng gitu tuh, Yang biasa, muka biasa Muka tapi biasa. jago. tapi jago. Kayak lo kan, Mm-mm. muka biasa tapi jago. Jago apa? Ayam Oh. jago. Yang ini diedit lagi bang, tolong bang, diedit lagi yang ini. Siap. Udah itu doang bang, idolanya. Terus pemain bola agak Main bokep. pemain bokep seperti orang pada umumnya lah. Di mana? Miami. Enggak lah. Tendang terus. Kita kalau gue nggak mengidolakan, cuma seneng aja. Tapi panutannya, tokoh panutan ada nggak? Oh, kalau panutan tentunya kalau idola tokoh-tokoh besar, gue nggak mau jadiin mereka panutan. Karena Lebih baik nyari tokoh-tokoh yang deket aja lah, kayak orang tua. berarti orang tua itu segala panutan Iya, banget cong. jadi panutan. Sama lah, kebanyakan orang juga, gue juga ngefans sama orang tua. Idola juga orang tua. Oke, ada nggak sih bang kata-kata buat dari Bang Acong untuk para fans atau buat rakyat Indonesia atau buat umat manusia di dunia? Ada nggak sih? manusia. Ada nggak? Boleh dong. Sebelum kita Kata-katanya. akhiri podcast ini, kata-kata dari Bang Acong untuk rakyat Indonesia. Ntar aja lah. Atau umat manusia di dunia. Ntar aja.
Ntar aja kayak tangga dong. Soalnya belum sukses. Biasanya kalau orang belum sukses nggak bakal didengar. Ntar aja kalau dia sukses. Nggak, jangan begitu bang, jangan begitu. Udah apa kek gitu. Apa kek? Nggak. Itu apa cek? Kata-kata buat motivasi dari Bang Acong ke teman-teman. Kalau kata Mutiara, motivasi. Mutiara kayak cem-cemannya Tony dong. Jangan. Kalau zaman dulu kamu kata Mutiara. Kata Mutiara itu dulu yang gue pernah baca, banyak orang yang bangga akan pilihannya, tapi tidak setia akan pilihannya. Oh my god. Oke. Jadi mungkin waktu ya lu udah bangga memilih sesuatu, tapi lu nggak setia akan hal yang udah lo pilih. Mantep banget, mantep. Itu dari pilpres. Oh, pilpres kemarin. Zaman pilpres kemarin tuh ada tulisannya gitu. Akan ada orang yang bangga dengan pilihannya, tetapi tidak setia dengan pilihannya. Iya. So, setialah dengan pilihan Anda, setialah dengan pasangan Anda. Jangan tinggalkan yang baik demi yang menarik. Ya, oke. Oke, thanks for ngobrol-ngobrolnya bersama Numpang Adem, Bang Acong. See you next time. Iya. Sehat-sehat untuk keluarga. Bye. Walaupun cuma kipas doang.